Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efri Julpa dengan NIM 856494124. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Automate Online Proctoring di UT atau di Universitas Terbuka. Halo teman-teman mahasiswa dan para dosen. Pada era pembelajaran digital saat ini, pelaksanaan ujian tidak lagi harus dilakukan di ruang kelas, akan tetapi ujian dapat dilakukan secara daring dari mana saja. Akan tetapi, pelaksanaan ujian online juga membutuhkan sistem pengawasan yang baik, supaya tetap jujur, adil, dan terpercaya. Karena itu, Universitas Terbuka mulai memperkenalkan sistem Automate Online Proctoring sebagai salah satu inovasi dalam pengawasan ujian daring. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas yang pertama, apa itu Automate Online Proctoring. Yang kedua, bagaimana sistem tersebut bekerja. Yang ketiga, apa manfaatnya dalam menjaga integritas akademik. Dan yang terakhir, bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa. Baiklah, apa itu Automate Online Proctoring? Automate Online Proctoring adalah sistem pengawasan ujian online yang menggunakan teknologi kamera, mikrofon, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk memantau aktivitas peserta selama ujian berlangsung. Sistem tersebut bekerja secara otomatis, tanpa harus diawasi langsung oleh pengawas di ruangan kelas. Teknologi tersebut akan membantu mendeteksi aktivitas tertentu yang dianggap tidak wajar selama ujian berlangsung. Berikut ini adalah contohnya. Yang pertama, pergantian wajah peserta. Yang kedua, gerakan mencurigakan. Yang ketiga, membuka aplikasi lain. Yang keempat, kehadiran orang lain di sekitar peserta. Dan yang terakhir, suara yang tidak biasa selama ujian. Tujuan utama penggunaan sistem tersebut adalah untuk menjaga kejujuran akademik dan memastikan bahwa ujian daring tetap berlangsung secara adil dan kredibel. Selanjutnya, bagaimana sistem ini bekerja? Sebelum ujian dimulai, peserta biasanya akan diminta melakukan beberapa tahap verifikasi. Yang pertama, tahap verifikasi identitas. Mahasiswa akan diminta menunjukkan identitas diri dan juga melakukan pemindahan wajah menggunakan kamera perangkat. Tahap kedua, pemeriksaan lingkungan. Sistem dapat meminta peserta untuk memperlihatkan kondisi sekitar ruangan untuk memastikan tidak ada bantuan lain selama ujian. Tahap ketiga, pengawasan selama ujian. Saat ujian berlangsung, yang pertama, kamera akan tetap aktif. Yang kedua, mikrofon dapat mendeteksi suara tertentu. Ketiga, sistem memantau aktivitas layar komputer. Dan yang terakhir, teknologi AI akan menganalisis perlakuan peserta. Jika sistem menemukan aktivitas yang dianggap tidak biasa, maka sistem akan memberikan tanda atau laporan kepada pihak universitas untuk ditinjau lebih lanjut. Namun, penting dipahami bahwa tidak semua aktivitas langsung dianggap sebagai pelanggaran. Hasil pemantauan tetap perlu diperiksa secara bijaksana oleh pihak kampus. Selanjutnya, manfaat Automate Online Proctoring. Automate Online Proctoring memiliki beberapa manfaat penting dalam dunia pendidikan daring. Yang pertama, untuk menjaga integritas akademik. Sistem tersebut membantu untuk mencegah praktik kecurangan selama ujian sehingga hasil ujian lebih jujur dan dapat dipercaya.
Yang kedua, untuk meningkatkan kredibilitas ujian daring. Mahasiswa dan dosen dapat merasa lebih yakin bahwa proses ujian berjalan secara adil untuk semua peserta. Yang ketiga, untuk mendukung pendidikan jarak jauh. Mahasiswa dapat mengikuti ujian dari lokasi masing-masing tanpa harus datang ke kampus. Yang keempat, untuk membantu efisiensi pengawasan. Teknologi membantu universitas melakukan pengawasan ujian secara lebih efektif dan terorganisasi. Yang kelima, mendorong sikap disiplin dan tanggung jawab. Mahasiswa akan menjadi lebih terbiasa menjaga kejujuran dan integritas selama proses pembelajaran. Selanjutnya, perlindungan privasi mahasiswa. Banyak mahasiswa bertanya, apakah data pribadi saya aman? Universitas memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan data mahasiswa selama penggunaan Automate Online Proctoring. Berikut langkah-langkah perlindungan yang dapat dilakukan universitas antara lain, yaitu: yang pertama, penyimpanan data secara aman. Rekaman video dan data ujian disimpan menggunakan sistem keamanan tertentu agar tidak mudah diakses pihak lain. Kedua, pembatasan akses data. Hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses data hasil pengawasan ujian. Yang ketiga, transparansi penggunaan data. Universitas perlu menjelaskan secara terbuka data apa yang dikumpulkan, kemudian bagaimana data digunakan, lalu dan berapa lama data disimpan. Keempat, mengutamakan etika dan kenyamanan mahasiswa. Penggunaan sistem harus tetap memperhatikan kenyamanan psikologis mahasiswa dan juga tidak menimbulkan rasa takut berlebihan. Dengan pelindungan privasi yang baik, maka mahasiswa dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam mengikuti ujian daring. Jadi, Automate Online Proctoring merupakan salah satu inovasi penting dalam pendidikan digital. Teknologi ini membantu menjaga kualitas dan kejujuran pelaksanaan ujian daring. Namun, keberhasilan penggunaannya tidak hanya bergantung pada teknologi, akan tetapi juga pada komunikasi yang baik, perlindungan privasi, dan kerjasama antara universitas, dosen, serta mahasiswa. Semoga informasi ini membantu kita memahami penting penggunaan teknologi secara bijaksana dalam dunia pendidikan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.